Ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan adalah tentang Tuhan memperluas daerahmu, dan ini kita akan lihat ayatnya masih diambil dari 1 Torakhim pasal 4 ayat 9-10 mengenai Yabes. Memang menarik kata Yabes ini, kan ini menyangkut sebuah nama yang akan melekat kepada seseorang selama orang itu hidup. Sampai dia dipanggil Tuhan. Bahkan sampai ia mati pun kita tahu di batu nisan sering ditulis nama seseorang. Jadi itu menyangkut suatu identitas. Memang ada beberapa suku seperti di Indonesia itu banyak sekali suku yang unik. Kadang-kadang ketika dia atau ibunya melahirkan, suaminya katanya ada yang beberapa seperti ini. Begitu melahirkan dia melihat apa. Kalau saat itu misalnya ada Guntur, maka dia akan berikan namanya Guntur. Unik memang ya berbagai nama ini. Sama seperti Yabes. Saya sempat baca-baca juga, Yabes itu kenapa ibunya kasih nama Yabes ya? Nah, ketika saya sedang baca-baca, ada yang berpendapat begini, ini agak aneh katanya. Biasanya di Israel, yang memberikan nama itu ayahnya. Jadi sisanya patriarkal. Tapi kok ini ibunya yang kasih nama? Dan kasih namanya Yabes lagi. Artinya sakit, penderitaan. Ada sesuatu yang unik di sini, sesuatu yang menarik. Itu tahu seperti salah satu istrinya Daud adalah dituliskan di Alkitab bekas istri Nabal. Nah itu memang ayahnya yang kasih nama Nabal. Nama yang artinya bebal, bodoh. Dan nama itu melekat kepada orang itu selama ia hidup. Bahkan beberapa selebritis memberikan namanya unik seperti Elon Musk misalnya. Dia kasih nama anaknya itu XS12. Pernah satu diwawancara ditanya, bagaimana kabar XL12? Dia bingung, sempat mikir dulu. Terus tanya, itu kan nama anak kamu. Oh iya, lupa dia bilang. Sorry katanya, nama anak saya. Jadi nama itu begitu unik ya untuk seorang, dan juga tidak boleh sembarangan diberikan pada anak kita. Yabes artinya sakit, penderitaan. Sedangkan orang Israel kalau kita lihat punya kebiasaan selalu menghubungkan nama itu dengan Allah mereka atau Allah kita. Allah adalah panjiku, Allah adalah kemenanganku. Tapi Yabes berikan nama yang membuat dia bergumul dalam hidupnya. Nah, pagi hari ini kita lihat nilai-nilai apa yang dialami Yabes dalam hidupnya. Saya tidak akan berikan poin demi poin, tapi kita akan lihat per tema. Nanti kesimpulannya kita akan simpulkan di akhir dari tema-tema ini. Yang pertama, kita akan lihat bahwa seseorang dikatakan lahir sebagai Yabes atau born as Yabes. Dilahirkan sebagai seorang Yabes. Ini sama dengan ketika cucunya Eli dilahirkan ketika tabut Allah diambil. Nah ini kejadiannya sama, ibunya memberikan nama, bukan ayahnya. Karena ayahnya waktu itu sedang membawa tabut dan meninggal, mati. Karena melanggar hukum Tuhan. Maka ibunya yang memberikan nama, disebutkan namanya Ikhabod. Artinya apa? Allah sudah meninggalkan Israel. Kemuliaan Allah sudah hilang. Tapi Yabes, ini jadi semacam kutuk dalam hidup dia. Kenapa? Karena dikatakan bahwa di situ sepertinya dia tidak punya harapan. Sepertinya dia bawa bencana dalam keluarganya. Tapi apakah Yabes punya pilihan dalam hal ini? Saya pikir ini adalah suatu kenyataan yang harus diterima. Bahwa dia dilahirkan sebagai seorang Yabes. Dan ibunya menggunakan nama Yabes dalam hidupnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak punya pilihan. Di mana kita akan dilahirkan. Kadang-kadang orang naik pesawat, tiba-tiba prematur, sedang mengandung, lahir di negara orang lain. Kita kadang-kadang tidak punya pilihan. Ketika dilahirkan dalam keadaan demikian. Memiliki orang tua, saudara seperti yang tidak kita inginkan, itu adalah kenyataan. Jadi born as Yabes atau dilahirkan sebagai Yabes, itu menunjukkan bahwa kita harus terima apa yang Tuhan tempatkan keberadaan kita di dalam satu keluarga, dalam satu negara, dalam satu gereja. Tuhan punya rencana. Jadi yang pertama kita harus terima. Ini sebagai suatu kenyataan yang harus kita terima, bahwa Tuhan punya suatu rencana yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa hidup sebagai Yabes atau live as Yabes. Di sini kita akan lihat bahwa
menjalani hidup sebagai Yabes itu tidak mudah. Hidup boleh katakan semacam dalam kutub, di mana dia hidup dikatakan dia itu pembawa kesakitan. Ada suatu ilustrasi, saya pernah lihat suatu animasi anak-anak, tapi sangat baik. Diceritakan di situ, hewan-hewan di dalam hutan sedang berkumpul dan bermain bersama. Ada kelinci, ada anjing, ada macan, semua hidup damai dan bersenang-senang dengan teman-teman mereka. Tapi ketika salah satu teman mereka datang, semua menghindar. Binatang apa itu? Binatang yang namanya landak. Landak itu suatu binatang yang Tuhan ciptakan dengan penuh duri. Sayangnya, ketika si landak ini datang, maka dia akan menusuk ke kiri, menusuk ke kanan. Bahkan teman-temannya pun yang berniat baik, dia tusuk juga. Tapi apakah dia berniat menusuk? Sepertinya tidak demikian, tapi itu adalah kodrat dia untuk menusuk dengan durinya. Dan di ilustrasi itu diperlihatkan bagaimana menderitanya si landak ini. Karena semua menjauhi dia. Semua ingin berteman dengan dia, tapi tidak bisa. Nah, kita akan lanjutkan nanti. Bagaimana solusinya? Landak ini bisa hidup dalam satu komunitas yang baik. Karena landak ini selalu menyakiti. Kadang-kadang kita bisa melihat ada orang-orang seperti landak. Baru bicara 5 menit, 10 menit, sudah menusuk. Baru bicara sebentar, sudah menyakitkan. Itu orang yang hidup dalam penderitaan. Orang yang selalu menusuk, selalu menyakiti orang lain. Itu yang disebut Yabes. Live as Yabes. Hidup seperti Yabes, seperti itu hidupnya. Dan kita lihat orang yang hidup seperti itu juga karena dikondisikan. Ibunya mengkondisikan Yabes sebagai orang yang membawa kesakitan. Kita harus belajar di sini bahwa mengkondisikan itu tidak baik. Dalam hal yang buruk, dalam hal yang baik pun, kalau dikondisikan tidak selalu baik. Bapak Gembala juga sudah berikan contoh Yusuf. Bagaimana ayahnya memperlakukan dia sebagai seorang pangeran. Berikan pakaian mewah, kehidupan yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya menggembalakan, dia diam di rumah. Dia tugasnya memberikan laporan. Menak. Apakah dengan kondisi seperti itu Yusuf menjadi lebih baik? Kita tahu, rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau Yusuf dikondisikan sebagai pangeran pada masa mudanya. Tuhan bawa dia untuk sesuatu yang lebih baik. Dan dia tidak diperlakukan sebagai pangeran. Yabes dikondisikan oleh ibunya untuk seorang yang sepertinya kesakitan. Seorang yang tidak enak dalam hidupnya, yang dikucilkan. Yang mungkin dianggap membawa keaiban bagi keluarganya. Tapi kita bisa lihat sebuah doa dari seorang Yabes yang dia katakan ia berseru pada Tuhan. Ia berseru pada Tuhan. Nah, kita lihat, kita akan baca 1 Tawarikh pasal 4 ayat ke-9 dan ke-10. Ini hanya 2 ayat. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru pada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyerahkan aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang menarik sekali di sini, yang di kata-kata terakhir, di kalimat terakhir, di situ katakan Allah mengabulkan permintaannya. Ini yang menjadi suatu banyak pertanyaan ketika Ezra mencantumkan Yabes di situ dan dikatakan Allah mengabulkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sering mengkondisikan. Ada satu cerita juga, ini juga sebuah film kartun, mungkin saya terkenal di era-era dulu, sekarang sempat dibikin yang barunya. Tapi saya sempat baca yang lama, namanya kisah Mowgli. Mowgli diceritakan bahwa dia ditemukan di hutan tanpa orang tua,
ditemukan seekor serigala, di mana dia dikondisikan, dirawat oleh serigala itu untuk apa? Untuk menjadi seperti binatang, hidup sebagai binatang. Di situ dia dididik seperti binatang, berteman dengan binatang. Di situ diciptakan dia berteman dengan seekor beruang, macan kumbang, ular, dengan binatang-binatang. Hidupnya dikondisikan dalam hutan. Dan dia tidak tahu kalau dia adalah seorang manusia. Nah, ini yang saya maksudkan ketika seorang dikondisikan. Dia tidak tahu identitas dirinya. Mowgli menganggap dia itu binatang. Sampai kapan? Sampai dia melihat manusia. Sampai dia sadar bahwa dia adalah manusia, bukan binatang. Sampai dia belajar untuk jadi manusia. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak sadar untuk apa Tuhan menciptakan kita. Di mana posisi kita, apa tugas kita dalam dunia ini. Kadang-kadang orang menyamakan atau mengkondisikan seperti apa yang orang lain buat. Seperti yang orang lain inginkan. Nah, di sini Yabes hidup sebagai Yabes. Atau saya katakan old Yabes. Yabes yang dikondisikan. Yang ketiga, kita lihat bahwa ini yang luar biasa. Ketika Ezra menuliskan kitab ini, dicantumkan nama Yabes. Karena di situ saya beri tema bebas dari Yabes yang dulu. Atau free from old Yabes. Bagaimana Yabes bisa berubah? Bagaimana kita bisa lihat Yabes ini berubah? Di 1 Tawari pasal 4 ayat ke-10. Di situ dicatat Yabes berseru kepada Allah Israel. Menarik di sini karena saya coba teliti apa kata berseru ini. Kata berseru ini dalam bahasa Ibrani-nya itu kara. Kara ini banyak dipakai dalam kata berseru secara umum, tetapi ketika seseorang berseru pada Tuhan, itu pakai kata kara, tidak pakai kata yang lain. Seperti misalnya ketika Samson diperingatkan oleh Delilah, di Alkitab dicatat Delilah berseru kepada Samson. Samson, ada pengawal-pengawal yang hendak menangkap engkau. Nah, berseru itu tidak pakai kata kara. Tapi ketika seseorang berseru pada Tuhan, kepada yang lebih tinggi, pada yang lebih mulia, di situ memakai kata kara. Dan diterjemahkan, kata kara ini adalah proclaim. Coba kita lihat di terjemahan King James, mungkin bisa ditampilkan di 1 Tawari pasal 4 ayat 10, beberapa terjemahan menerjemahkan berseru ini dengan kata proclaim. Seperti di King James atau di NASB. Nah, proclaim. Apa itu proclaim? Apa itu berseru pada Tuhan? Ya di sini. Di sini katakan, Yabes call on the God of Israel, saying of that thou wouldest bless me indeed and enlarge my best. Mungkin yang ini ya. Atau yang ayat ke-9 ya, bukan ke-10. Ayat ke-9. Oh ya, sorry, ayat 10 betul. Yang di catatan saya, di handphone saya, King James-nya di situ ada kata proclaim. Maaf, saya kurang jelas lihatnya. Jadi Yabes proclaim, saya akan bacakan yang versi HP-nya mungkin ya. Jadi Yabes itu proclaim kepada Tuhan, bukan Yabes klaim kepada Tuhan. Ada sedikit beda proclaim dengan klaim, tapi artinya bisa jauh sekali. Kalau, nanti ibu bapak bisa lihat di terjemahan King James. Kalau klaim itu artinya seseorang bikin pernyataan, lalu kita klaim. Kamu sudah menulis apa yang seharusnya dia lakukan, itu klaim. Tetapi kalau proclaim itu menyatakan kembali. Menyatakan kembali untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan yang memproklaim. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan proklamasi. Ibu bapak mungkin masih ingat, di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan dikatakan proklamasi. Di situ katakan bahwa Bapak negara kita mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di situ nyatakan bahwa sebenarnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa. Nah, Yabes melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Dia bukan ngeklaim Tuhan, tapi dia proklaim. Dia menyatakan kembali apa yang Tuhan sudah nyatakan. Memangnya Tuhan pernah menyatakan sesuatu kepada Yabes? Kita lihat di Kejadian, di situ Tuhan pernah
menyatakan bahwa ia akan membuat bangsa Israel memperluas daerahnya. Di Kejadian, di situ pernah dikatakan bahwa ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan memperluas daerah Israel. Dan itu ada suatu janji sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Yabes mengucapkan kembali janji itu. Nanti saya akan cek kembali, saya kayaknya tidak kecatat ayatnya. Nah, jadi proklaim, Yabes menyatakan kembali janji Tuhan. Janji yang pernah diucapkan oleh Tuhan untuk kepentingan dirinya. Kepentingan dia katakan bahwa Tuhan sudah menyatakan. Itu sama dengan, mungkin kita istilahnya sekarang, pernyataan iman. Pernyataan iman, sesuatu yang dinyatakan ketika Tuhan mengatakan sesuatu, dan itu disebut proklaim. Keluaran 34 ayat 24. Ya, di sini ada, saya catat. Keluaran 34 ayat 24. Kita akan lihat apa yang Tuhan nyatakan dan Yabes katakan kembali, atau Yabes proklaim janji Tuhan ini. Keluaran pasal 34 ayat 24. Di situ katakan, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan memperluas daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Ini adalah satu perintah yang Tuhan nyatakan ketika dia menetapkan satu kota, satu tempat di mana orang Israel harus beribadah 3 kali setahun, dan dipilihlah Yerusalem. Dan di situ katakan, aku akan memperluas daerahmu. Jadi ketika saya baca Yabes ini, dia ketika meminta kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, itu ada suatu pernyataan atau proklaim atau proklamasi apa yang Tuhan sudah katakan. Bukan sesuatu yang baru atau yang dia inginkan, yang dia bikin karang-karang sendiri lalu aku minta. Tapi ini ada suatu pernyataan yang Tuhan sudah katakan di kitab Keluaran pasal 34 ayat 24. Artinya apa? Artinya bahwa ia mengenal Tuhan. Ia tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan dia nyatakan kembali dalam bentuk pernyataan dalam dirinya bahwa Tuhan akan memperluas daerahnya. Ketika Esra menuliskan, saat itu orang Israel baru kembali dari pembuangan dan mereka lupa. Mereka hopeless, sudah tidak punya negara lagi. Tanah mereka sudah hilang. Tinggal sisa-sisa. Tapi Esra mengingatkan mereka, ingat Yabes. Yabes proklaim kembali janji Tuhan. Nyatakan kembali bahwa Tuhan akan memperluas daerah. Dan ini juga menjadi janji Tuhan untuk kita. Tuhan akan memperluas dan kita akan nyatakan kembali. Tuhan akan memperluas daerah kita. Jadi di sini apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa pelajari di sini bahwa Yabes sadar bahwa memperluas daerah itu adalah perintah Tuhan. Pesan Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa, Ibu Bapak bisa lihat di warta, perluasan wilayah itu luas sekali. Bukan hanya daerah dalam arti tanah, tapi bisa berarti pengaruh, bisa berarti pemerintahan, bisa arti pemenangan jiwa, tapi juga bisa berarti wilayah atau memperluas daerah. Ini juga bisa berarti bahwa kita bisa memperluas dalam profesi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Sama seperti Yabes, dimanapun dia berada. Kembali kepada calling atau panggilan Tuhan. Di mana Tuhan menyatakan, aku akan memperluas daerahmu. Yabes hidup dalam kondisi yang tidak mendukung. Dalam keadaan dia, ada yang menafsirkan juga, ada kemungkinan Yabes ini cacat katanya. Ya ini perlu diteliti lagi, tapi ada yang mengatakan mungkin Yabes ini juga dalam keadaan cacat, di mana kondisinya terbatas. Tapi luar biasa kalau kita lihat doanya ketika dia berseru pada Tuhan, dia nyatakan imannya, dia nyatakan bahwa Tuhan akan memperluas daerah. Ini ada suatu proklaim kembali. Yang keempat kita lihat, setelah dia
keluar dari Old Jabez, di mana dia berhubungan dengan Tuhan, dia nyatakan kembali hidupnya dengan janji-janji Tuhan. Di sini saya beri istilah keluar dari Yabez, dari arti Yabez yang sebenarnya, atau free from Yabez. Dia menjadi new Yabez, Yabez yang baru, hidup yang baru, di mana dia tidak lagi terintimidasi dengan keadaan, di mana dia terintimidasi dengan kondisi yang diperlakukan keluarganya, adik kakaknya, masyarakatnya. Apa yang terjadi? Amsal 26 ayat 2 mengatakan kutuk itu tidak akan terjadi tanpa alasan. Kalau kita lihat, yang memberikan kutuk ini adalah ibunya. Ibunya yang memberikan nama ini. Tetapi ketika seorang lahir kembali, ketika menjadi manusia yang baru, maka kutuk itu sudah tidak berlaku. Ketika Yabez menjadi new Yabez, maka kutuk itu dipatahkan. Sama seperti pesan yang sudah kita dapat beberapa minggu yang lalu, Nikodemus datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mengerti apa artinya menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, lepas dari semua kutuk, lepas dari semua stigma, lepas dari semua yang dikondisikan itu tadi. Dan inilah jadi perjalanan hidup baru Yabez ketika dia berseru kepada Tuhan. Dan dia mengerti tujuan hidupnya, tujuan apa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan akan berikan tugas yang baru. Yang berarti bahwa ini ada sesuatu yang penting ketika kita mendapatkan pesan ini. Apakah kita masih hidup dengan pola yang lama? Atau kita diberikan tugas yang baru oleh Tuhan. Yang sebenarnya ini ada suatu penyataan kembali yang kita lupa. Kita lupa bahwa Tuhan sudah mengatakannya. Tuhan sudah menjanjikannya. Dan Yabez menangkap hal ini. Sama seperti Yusuf. Dia menangkap. Mengapa Tuhan pindahkan dia dari Israel ke Mesir? Dia menangkap Tuhan punya rencana untuk hidupnya, untuk keluarganya, untuk negaranya, untuk bangsanya. Dan di sini Yabez menjadi berkat. Dikatakan Yabez lebih baik dari saudara-saudaranya. Bapak Gembala sudah jelaskan, better, lebih baik. Terjemahan lain katakan lebih honorable, lebih mulia dari saudara-saudaranya. Artinya dia bisa mempengaruhi orang lain. Orang lain melihat kehidupannya. Dan orang lain memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Mungkin di zaman sekarang kita lebih sering mendengar istilah influencer. Influencer. Ibu Bapak bisa lihat di sosmed. Seorang dibayar mahal. Untuk apa? Untuk iklan atau untuk menyampaikan sesuatu supaya orang mengikuti. Supaya orang tertarik. Disebutnya influencer, dibayar mahal. Sekarang zaman itu seperti sekarang, ini ya begitu. Dicari influencer untuk mempromosikan perusahaannya, untuk mempromosikan program kerja, dicari influencer. Saya kira Tuhan juga ingin kita menjadi influencer dalam arti rohani, di mana kita bisa mempengaruhi orang lain, seperti Yabez, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih mulia. Karena Tuhan katakan kita ini bukan pecundang, tapi kita ini pemenang. Dan sempat berpikir, mengapa Yabez yang dipilih sebagai contoh oleh Esra, mengapa tidak yang lain? Ada satu orang yang sama powerful dalam Alkitab dicatat. Kita mungkin bisa lihat di kejadian 4 ayat 23, namanya Lamek. Lamek ini adalah keturunan dari Kain. Ketika Kain membunuh adiknya, Habel, di mana Tuhan mengusir dari hadapannya, tapi Tuhan berikan tanda supaya orang tidak menjamah Kain. Itu ada suatu pemeliharaan Tuhan untuk Kain. Tetapi Lamek, kita akan lihat di kejadian 4 ayat 23. Di sini berbeda sekali antara Lamek dengan Yabez. Kalau Yabez itu terlihat imannya ketika dia berseru, ketika dia berproklaim janji Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Tapi Lamek ini adalah keturunan Kain atau orang dunia yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia tidak menyebut nama Tuhan, tapi yang dibesarkan adalah dirinya sendiri. Dia katakan, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki, dia bunuh.
perbuatan jahat. Dan dia bangga. Karena ia melukai aku, membunuh seorang muda, karena ia memukul aku sampai bengkak. Lalu ayat selanjutnya, di situ dikatakan, ada satu perkataan yang dia katakan, sebab jika Kain harus diberikan 7 kali lipat, ini ada perkataan Tuhan yang mengatakan Kain supaya dijauhkan dari orang yang membunuhnya. Dan dikatakan, jika Kain harus diberikan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Maksudnya apa? Dia lebih besar dari Kain, dia lebih berharga dari Kain, dia lebih hebat dari Kain. Kalau orang menyakiti Kain 1 kali, aku 7 kali, atau mungkin 7 kali 7 kali. Artinya dia membesarkan diri. Kita lihat perbandingannya, Lamek dan Yabes. Yabes membesarkan Tuhan, dia berseru pada Tuhan, dia minta tangan Tuhan membimbing dia. Lamek, dia nyatakan kekuatannya, kehebatannya. Bagaimana seorang yang belum pulih bisa diperluas daerahnya? Saya kira ini ada satu yang membahayakan. Kalau Lamek diberikan kuasa seperti Yabes, diperluas daerahnya, apa yang akan terjadi? Kepukul 1 kali, dia akan pukul 7 kali. Mungkin 40 kali. Untuk menyatakan dia lebih hebat, dia lebih berkuasa. Saya mengingat di dalam sejarah juga, pernah dicatat. Ada yang namanya Hitler. Hitler, kalau kita lihat dalam silsilah keluarganya, katanya itu dia masih keturunan Yahudi. Atau ibunya atau neneknya. Atau masih ada keturunan Yahudi. Tapi karena dia sakit hati. Dia sakit hati dengan orang Yahudi karena satu perkara. Maka dia membantai semua orang Yahudi. 6 juta orang dibantai. Bagaimana kepahitan hati ini atau old Yabes ini ketika diberikan suatu perluasan wilayah itu bisa membahayakan. Bukan memuliakan Tuhan, tapi hanya membesarkan diri. Hanya menunjukkan siapa saya. Seperti Hitler. Siapa saya ras unggul, saya ras hebat. Tidak ada ras seperti ras Arya atau orang Jerman. Itu yang terjadi. Jadi di 2 Tawarikh pasal 4 ayat 10 dikatakan Yabes meminta tangan Tuhan memimpin dia. Saya akan bacakan kembali. 2 Tawarikh 4 ayat 10 dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi di sini ada hubungan yang erat antara Yabes dengan Tuhan dan dia tahu dia keluar dari Yabes yang lama untuk sesuatu yang baru dengan tangan-tangan Tuhan yang kuat. Dan saya juga pernah menyatakan atau pernah menyampaikan bahwa beberapa penafsiran yang lain juga mengatakan bahwa ini satu tindakan aktif dari Yabes kalau dia untuk tidak menyakiti orang lain. Karena itu dikatakan dia lebih mulia. Karena dia bukan menyakitkan lagi. Tapi dia minta Tuhan supaya dia tidak menyakiti orang lain. Itu adalah menjadi keluar dari Yabes yang lama. Kita akan lihat selanjutnya. Yang kelima, hidup sebagai Yabes yang baru. Atau live as a new Yabes. Hidup sebagai Yabes yang baru. Ini menunjukkan satu revival. Suatu kebangkitan. Di mana rencana Allah kembali digenapi. Tuhan punya rencana supaya orang Israel memperluas daerahnya. Menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang dimana semua bangsa bisa melihat ada Tuhan di situ. Ini kembali kepada panggilan Tuhan yang semula. Dan Yabes menangkap dengan jelas ketika dia meminta memperluas daerahnya adalah dengan memperlihatkan bahwa Tuhan menuntun dia dalam hidupnya. Kembali kepada rencana Allah semula. Sama seperti Naomi. Ibu Bapak masih ingat ya Naomi? Naomi keluar dari Bethlehem, pindah ke Moab. Karena dia pikir Bethlehem sudah tidak ada harapan. Waktu dia kembali, dia habis, tidak punya apa-apa, hanya membawa satu orang menantu. Ruth namanya. Tapi lewat Ruth inilah Naomi menemukan kembali panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan, sekarang aku jangan Naomi lagi, aku marah. Pahit, hidup aku pahit, jangan Naomi lagi, aku udah gak manis lagi. Pahit hidupnya. Tetapi Ruth ketika dia menunjukkan, dia memilih Allah Israel dan hidupnya, Tuhan pulihkan dan kembalikan posisi Mara menjadi Naomi kembali. Ini saya sebut sebagai kembali kepada rencana Allah. Kembali kepada panggilan yang semula. Memenuhi panggilan Tuhan yang sesungguhnya.
Dan ini yang dilakukan Yabes. Yabes yang pahit menjadi Yabes yang baru, Yabes yang manis, Yabes yang tidak menyakiti orang lain. Baik, itu yang bisa saya sharingkan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ketika seorang Yabes hidup dikondisikan, hidup tidak ada pilihan, tetapi ketika dia memilih jalan-jalan Tuhan, ketika dia sadar akan panggilan hidupnya, untuk apa dia dilahirkan, untuk apa dia ada di situ, maka Tuhan berikan kembali panggilan untuk hidupnya itu. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini, ya ini menjadi poin sebenarnya. Yang pertama, tentang memperluas daerah, itu adalah rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita sebenarnya, rancangan Tuhan. Karena ada janji Tuhan. Kita sudah baca tadi di Keluaran 4. Dikatakan, Tuhan sudah merancangkan kita untuk memperluas daerah kita. Yang kedua, kita bisa memperluas daerah karena ada yang pertama hubungan yang benar dengan Tuhan. Yabes punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang membimbing. Dia tahu rencana Tuhan. Dan yang ketiga, karena ada pengenalan yang benar akan diri sendiri. Siapa saya? Untuk apa saya ada? Mengapa saya dipilih? Mengapa saya harus mengerjakan perluasan ini? Dia mengerti dengan jelas. Dan poin yang ketiga adalah kita diberikan perluasan daerah untuk menjadi impact, untuk jadi influencer bagi kerajaan Allah. Nah itu 3 poin yang saya sampaikan. Kayaknya hal ini bisa menguatkan kita bahwa Tuhan ingin kita memperluas dimanapun kita ada untuk menjadi agen kerajaan Allah, untuk nama Tuhan makin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.